Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan yang maha baik, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami dapat datang beribadah kepada Engkau. Di tengah-tengah pandemik ini, tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami dipanggil bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kami. Ada Allah Bapa yang menaungi kami, yang memperhatikan kami dan peduli kepada kami. Dan kami anak-anak-Mu dipanggil untuk mengingat itu, untuk beribadah kepadamu. Bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan hidup kami dipersembahkan buat Engkau. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat namun berharga ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Engkau. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mau mendengarkan pembahasan firman-Mu. Karena firman-Mu sungguh-sungguh makanan yang memberikan kehidupan bagi kami sekalian. Tuhan, tolong kami untuk mengerti. Tuhan, tolong kami, hangatkan jiwa kami dengan roh-Mu, agar kami mentaati firman-Mu yang membawa kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang baik yang ada di dalam gereja, gedung gereja ini, maupun yang ada di internet, di rumah masing-masing. Dan walaupun kita terpisah dalam ruang, tetapi ini tidak memisahkan kita di dalam persekutuan di dalam Kristus Yesus. Dan pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, kemudian kita akan membahasnya, dan mudah-mudahan kita semakin memahami firman Tuhan dan kita diberikan tuntunan untuk menjalankan kehidupan kita. Tema yang dibawakan kepada saya adalah berjudul bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya punya teman di Singapura, cukup berhasil, seorang dokter. Dokter, suaminya Nepal, istrinya orang Vietnam, ya. Kebetulan istri saya orang Vietnam. Jadi saya mengenal pasangan ini sejak mereka pacaran waktu kami studi di Amerika di Gordon Conwell. Dan kemudian ketika saya studi doktoral di Singapura, dan mereka juga pindah ke Singapura, sang istrinya bekerja dan sang suaminya mengambil kuliah S2 kedokteran di Singapura, dan selesai dan mereka menjadi dokter. Dan kemudian mereka melahirkan anak yang pertama. Dan saudara sekalian, setelah 1 tahun anaknya bertumbuh, 2 tahun, kemudian sang dokter ini malah bingung kenapa. Sang anaknya bingung, bahkan keluarga dokter mereka masih datang ke dokter anak. Dan pertanyaannya, kenapa anakku nggak besar-besar gitu? Nah, kenapa anakku nggak besar-besar? Kemudian dokter anakku melihat, kamu lihat suamimu dan kamu lihat kamu sendiri. Kamu kan kedua-duanya pendek gitu. Jangan kalau anakmu tinggi malah aneh gitu. Nah, tetapi ini adalah kekhawatiran orang tua. Kekhawatiran orang tua ketika anaknya tersebut tidak bertumbuh secara fisik. Nah, saudara-saudara dapat bayangkan, kita memiliki orang tua, kita memiliki Bapa Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Kalau kita yang kita mengatakan Allah yang spiritual, ya, yang peduli terhadap kehidupan rohani kita. Kita menjadi pengikut Yesus, kita dikatakan dilahirkan baru, ya, dan diharapkan kita bertumbuh tidak hanya secara fisik, tetapi secara kerohanian. Ya, kita menjadi semakin dewasa rohaninya. Tentu saja Allah Bapa menunggu-nunggu, menanti-nantikan pertumbuhan tersebut. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita coba akan membahas bagaimana kita mengenhance, ya, mendorong pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita buka 1 Petrus, surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua.
Surat Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin memulai dari ayat yang ketiga. Ya, saya memulai ayat yang ketiga. Jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau ayat ini memanggil kita mengingat akan kebaikan Tuhan kita. Sebenarnya ayat ini itu merecall, ya, terinspirasi dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Saya coba bacakan bagi kalian, saudara sekalian, ya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, Mazmur ini menceritakan, dalam Mazmur ini sang pemazmur menceritakan bagaimana pergumulan sebagai orang yang mengikuti Yahweh Allah Israel, Allah perjanjian Israel, bahwa dia merasakan di dalam kehidupannya Allah Israel tersebut, Yahweh, tidak pernah mengecewakannya. Memang kehidupan itu naik turun, ada pergumulan, ada ketakutan seringkali, ada kesengsaraan, ada ancaman yang dia hadapi. Tetapi ketika dia berseru kepada Yahweh, Yahweh Allah perjanjian Israel itu menjadi Allah yang nyata di dalam kehidupan sang pemazmur. Itu sebabnya dia mengajak umat Israel, lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca di perjanjian lama, kalau saudara bertemu dengan kata Tuhan dalam huruf besar semua, T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar, itu adalah terjemahan dari kata Yunani Yahweh. Ya, Yahweh. Nah, pada zaman Yesus, kata Yahweh tersebut karena hukum keempat, jangan menyebut hukum ketiga, ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya, orang Israel sangat menghormati kata itu, ya, YHWH, sehingga itu tidak pernah diucapkan lagi. Kemudian umat Israel lebih senang menggantinya dengan kata Adon. Itu sebabnya keluarkan kata Adonai.
ya, yang artinya Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, jadi ketika mereka membaca ketemu huruf YHWH, mereka tidak baca itu Yahweh, tetapi mereka baca sebagai Adon. Ya, nah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, dengan kata kurios, ya, kurios, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi dalam perjanjian lama, kata Tuhan itu merujuk kepada nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Ya. Allah perjanjian Israel tidak pernah mengecewakan, kecap betapa baiknya Tuhan. Alami dia, tidak hanya dipelajari, diketahui, tetapi dialami di dalam kehidupan yang nyata. Dan sang pemazmur itu mengatakan, memang hidup itu penuh dengan perjuangan. Memang hidup ini penuh dengan masalah. Memang hidup itu penuh dengan penderitaan. Tetapi Yahweh Allah kita itu baik. Ya, kebaikannya dirasakan, pertolongannya itu dirasakan secara luar biasa. Nah, saudara-saudara, dari sini kita balik ke surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat ketiga katakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Saudara-saudara, surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang pada saat itu tersebar di luar Palestina, dan kebanyakan dari mereka, sebagian besar bukan orang Yahudi, ya, tetapi mereka beriman kepada Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka mengalami berbagai penderitaan. Kalau saudara baca di pasal yang pertama, saudara akan temu mereka menderita, iman mereka diuji. Ya. Mereka yang hidup sebagai hamba menderita, mereka hidup sebagai seorang istri yang suaminya belum percaya kepada Yesus juga menderita. Tetapi di dalam penderitaan tersebut, saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus mengingatkan, jikalau kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ya, bahwa Allah mereka tidak pernah meninggalkan mereka di dalam penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara sekalian, pada masa pandemi ini ada banyak yang menderita. Tidak hanya orang Kristen, semua orang menderita. Ya. Tetapi bagaimana kita meresponi penderitaan tersebut, saudara sekalian? Apakah kita tetap dapat melihat kehadiran Tuhan kita di tengah-tengah penderitaan kita menjadi sumber pertolongan kita? Tapi ayat ini mengatakan sesuatu yang lebih mendalam. Ketika ayat ini berkata, Tuhan di dalam perjanjian baru terutama, baik di Injil, di surat-surat Paulus, surat Petrus juga. Seringkali kita bertemu dengan kata Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahasa Yunaninya Kurios Yesus Kristus. Nah, kurios gitu ya. Kata kurios yang sama ya di dalam perjanjian lama bahasa Yunani kurios. Kalau di dalam perjanjian lama kurios Yahweh, maka ini di dalam perjanjian baru kurios Yesus Kristus. Kurios Yesus Kristus. Nah, apa maksudnya di sini? Ketika Rasul Petrus mengatakan, jika kamu mengecap kebaikan Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus? Nah, di dalam ayat yang keempat, kalau saudara baca, ya, setelah kata ini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah.
Apa artinya di sini? Kalau disambungkan, maka kita menemukan bahwa sang kebaikan Tuhan itu adalah sang batu yang hidup itu. Rujukannya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kristus, apakah saudara sudah mengalami kebaikan Kristus Yesus? Kepada jemaat yang tersebar di daerah Asia Kecil, Petrus mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mengenal kebaikan Yesus Kristus. Apa kebaikan Yesus Kristus itu? Kalau saudara dapat baca di pasal 1 ayat 23 sampai terus sampai terakhir, saudara akan menemukan Yesus itu berbicara mengenai apa? Mengenai Injil Yesus Kristus. Berbicara mengenai Yesus yang mati menebus dosa-dosa kita. Yesus yang adalah Allah bersedia hadir menjadi manusia, mengalami penderitaan sebagaimana manusia, dan lebih lagi, dia tidak hanya menderita sebagai manusia, tapi dia juga menanggung penderitaan karena ketika dia memikul dosa-dosa kita. Sampai mati di atas kayu salib. Dan puji Tuhan, Allah membangkitkan dia dari kematian. Sehingga dia menjadi batu yang hidup. Saudara-saudara sekalian, inilah kebaikan Tuhan dan Petrus mengingatkan jemaat di situ. Untuk mengingat, kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, masa pandemi ini merecall tentang kondisi dunia ini. Saudara-saudara, ada sesuatu yang gak beres di dunia ini. Ya, ada sesuatu yang gak beres. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakannya dengan sangat baik. Saudara baca itu Kejadian pasal 1. Setiap kali selesai penciptaan alamnya itu baik-baik. Dan selesai dia menciptakan semuanya yang ciptaan itu amat sangat baik. Dan Allah memberkati. Tetapi kemudian hadir penderitaan, hadir kematian, dan kita tahu itu karena dosa. Dunia mengeluh, manusia mengeluh. Karena apa? Karena kita berhadapan kepada kematian. Ini mengingatkan kita akan kondisi manusia yang sangat rapuh. Ingin mengingatkan juga dengan kondisi dunia yang pada saat ini menderita. Saudara-saudara sekalian, apakah Allah datang dengan sikap untuk menghakimi? Seperti dia membersihkan dunia pada zaman Nuh dengan air bah. Tapi dikatakan, perjanjian baru mengatakan, Allah datang dengan kasih-Nya, dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan kisah keselamatan itulah yang diberitakan di dalam Injil Yesus Kristus. Tepat pada waktunya Allah mengutus anaknya menjadi manusia, menderita sebagai manusia dan bagi manusia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya diberikan kesempatan untuk dipulihkan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berbicara kepada isu tentang pertumbuhan rohani, kita perlu melandasi kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita itu ditandai dengan kebaikan Tuhan. Bahwa kita sudah merasakan mengecap kebaikan Tuhan itu. Dan jangan lupa itu. Karena
Kadang-kadang kita melihat, wah, kok menderita sekali. Ya, ya. Ingat bahwa Allah juga menderita. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita menderita bersama-sama dengan kita, bahkan menderita bagi kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita dapat dipulihkan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan kita. Saudara, yang kedua, ya, poin yang kedua di ayat yang kedua bagian akhir, ya, sebelum kata jika tadi ya, supaya olehnya kamu bertumbuh kepada keselamatan. Olehnya itu apa? Olehnya disiplin rohani, nanti yang kita akan jabarkan. Tetapi di sini dikatakan atas dasar anugerah kebaikan Tuhan tersebut, ya. Ketika kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan rindu kamu bertumbuh di atas dasar kebaikan Tuhan Yesus tersebut. Bertumbuh kepada keselamatan. Nah, LAI menerjemahkannya agak berbeda. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Nah, saya terjemahkan lebih harafiah, lebih ini karena secara literal dalam bahasa Yunani itu berarti bertumbuh kepada keselamatan. Yesus Kristus menyelamatkan kita, menebus dosa kita, memulihkan hubungan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, kita yang percaya kepadanya, ya, tidak boleh leha-leha. Saudara-saudara sekalian, ada banyak anak Tuhan berpikir yang penting percaya Yesus, kalau mati masuk surga, hidupnya enggak karuan, hidupnya bahkan mempermalukan Tuhan. Tidak dapat demikian. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, Paulus mendorong jemaat pada saat itu. Mari bertumbuh kepada keselamatan itu. Sehingga apa? Ketika kita bertemu muka demi muka dengan Sang Kristus, kita dapat bertemu dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa kita akan diselamatkan. Kita beroleh keselamatan. Tidak hanya karena kita mengecap kebaikan Tuhan, tapi karena kita bertumbuh dari atas itu. Bertumbuh kepada keselamatan. Nah, inilah yang perlu kita kerjakan saudara-saudara dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk itu ada 2 disiplin rohani yang perlu kita kembangkan. Yang pertama kata membuang. Gitu ya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara suka kejahatan? Enggak kan? Saudara suka tipu muslihat? Enggak. Suka kemunafikan? Enggak. Suka kedengkian? Suka fitnah? Enggak. Tidak ada yang suka. Tapi kita sering menyimpan itu. Kita sering menyimpan. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu pekerjaan yang susah menurut saya, antara saya dan istri saya gitu ya, itu adalah membersihkan rumah. Dalam artian apa? Membuang yang tidak perlu. Setiap setengah tahun sekali kita perlulah gitu, membersihkan rumah, membuang rumah. Wah, ribut nih, baju ini, gue masih mau pakai ini udah tua ini, tapi saya sayang ini, wah terus masalah baju gitu. Ya. Dia kemudian masalah, saya suka ribut masalah apa, istri saya hobi sekali mengumpulkan apa segala jenis toples gitu. Setiap kali wah suka beli. Kemudian kalau
kontainer gitu ya, kontainer ya, plastik kayak gitu kan. Kalau dikumpulkan semua, begitu banyak gitu. Mau dibuang susah, berantem dulu, saudara sekalian. Ya. Di rumah itu kadang-kadang makin lama makin penuh dan kita tahu harus dibuang. Karena apa? Tidak dibutuhkan. Tetapi ini lebih, saudara-saudara sekalian. Ini bukan hanya tidak dibutuhkan, ini mengganggu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan rekan sekerja kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Kita tidak mau bukan dikenal sebagai orang yang jahat, kita tidak mau dikenal sebagai orang yang penuh dengan tipu muslihat, kita tidak mau dikenal sebagai orang munafik, kedengkian, penuh kedengkian, fitnah. Bahkan saudara-saudara kita tidak mau dikenal sebagai orang pemarah. Tetapi seringkali juga itu yang dilabelkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena mereka menderita karena kedengkian kita, kemarahan kita, kejahatan kita, tipu muslihat kita. Petrus mengatakan, dulu sebelum kamu mengecap kebaikan Tuhan, kamu melakukan itu. Sekarang, setelah kamu mengecap kebaikan Tuhan, buang itu. Lemparkan jauh-jauh itu. Kamu tahu, kamu sendiri tidak suka berhubungan dengan orang seperti itu. Jangan seperti itu. Keras memang. Tapi itu adalah disiplin rohani yang harus ditegakkan bagi setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, disiplin rohani yang kedua, itu di ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya kamu bertumbuh. Ya. Kalau tadi membuang, kali ini masuk. Ya. Pada berapa ayat sebelumnya di pasal 1 ayat 23 ke atas, itu kan menemukan bahwa kita ini dilahirkan baru dengan apa? Dalam benih yang kekal. Kita menjadi bayi di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kepadanya. Yang bayi ini perlu bertumbuh. Dan ini adalah kata susu adalah kata yang sangat familiar di dalam keluarga. Ya, di mana anak sangat bergantung kepada susu ibunya. Ya. Pada saat itu saya nggak tahu, mungkin nggak kenal itu susu sapi, susu kaleng, susu gitu ya. Kalau namanya susu itu dia harus ke ibunya. Ya. Nah di sini katakan selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Apa maksudnya? Apa yang itu? Menurut saya cukup gampang lah bagi kita itu ya, bahwa ini berkenaan dengan firman Tuhan. Ya. Gambaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu sebenarnya di Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Dia akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya kira-kira metafora yang sama, kalau satunya seperti pohon, ya, yang ini seperti anak. Ya. Ya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang apa? Yang akarnya itu tidak akan pernah kekurangan air. Firman itu menjadi dekat, melekat di dalam diri. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk belajar firman Tuhan.
Belajar untuk mentaati firman Tuhan. Untuk menghidupi firman Tuhan itu. Hanya dengan demikian saudara-saudara, kita dapat bertumbuh di dalam Kristus Yesus dan bertumbuh menyerupai Yesus. Saya yakin dan percaya di dalam hidupnya sejak kecil, Yesus juga belajar firman Tuhan, disiplin loh. Ya. Ya. Yesus belajar firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam dia memberitakan kabar baik, dia mengajar, dia mengutip banyak firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, seringkali Yesus mengutip, mendiskusikan firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dan dia menghidupi firman Tuhan tersebut. Hanya dengan demikian kita akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan apa yang diinginkan? Di sini ayat yang keempat dan yang kelima berbicara kepada kita. Ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya agak rumit, saya membahasnya sebagai kasih judul menjadi seperti Kristus. Apa yang saya maksudnya? Saudara dapat melihat paralelnya. Ya, Yesus adalah batu yang hidup. Dalam bahasa Yunani itu dalam bentuk singular, tunggal. Tetapi di pasal yang ayat yang kelima, ya, juga kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, sebenarnya batu-batu hidup. Kamu itu jamak, maka batu-batunya juga banyak jamak, ya. Batu yang hidup. Kita datang kepada batu yang hidup tersebut, ya. Batu yang membawa kehidupan. Ya, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Dan kita sebagai pengikut Yesus, ya, yang dilahirkan baru, kita digambarkan sebagai batu-batu hidup juga. Ya. Nah, sang batu hidup yang singular ini, Yesus Kristus, ditolak. Dia menderita penolakan, ya, dihina, dicaci maki, dibuang, bahkan disalibkan. Tetapi Allah sungguh meninggikan dia. Allah sangat menghormati dia. Allah sangat menilai dia. Itu sebabnya ketika manusia menyalibkan dia dan dia mengalami kematian, Allah membangkitkan dia dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas semua. Nah, kita bagaimana? Petrus mengingatkan kita bahwa kita adalah batu-batu yang hidup. Tapi batu-batu yang hidup ini kenapa memakai metafora batu hidup? Kelihatannya ada berhubungan dengan bait Allah. Saudara ingat satu kali bukan ketika Yesus membersihkan bait Allah. Kemudian ada perdebatan gitu. Yesus mengajarkan, hancurkanlah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunkan yang baru. Sesuatu yang lebih hebat, lebih luar biasa. Yang penting apa? Ibadah di bait Allah yang baru ini akan diterima oleh Allah.
dihargai oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, Bait Allah Yerusalem yang begitu megah tersebut ditolak. Karena apa? Karena Yesus mengkritik, ini adalah rumah Bapa dan kamu membuatnya menjadi apa? Sarang penyamun. Yesus mengutip sebenarnya perkataan dari Nabi Yeremia yang apa? Yang mengkritik bait Allah pada zaman Raja Yosia. Sesudah Raja Yosia pada saat itu, ya, yang bait Allah yang megah. Kemudian apa? Yeremia mengatakan ini sarang penyamun. Saudara tahu sarang penyamun? Kalau penyamun merampok tidak di sarangnya, di luar. Sudah selesai, bawa hasilnya ke sarangnya. Saudara bayangkan bait Allah menjadi apa? Harta penuh dengan kekayaan tetapi hasil kejahatan. Luar biasa menyedihkan. Tidak akan Allah menerima persembahan yang demikian. Maka Yesus menghancurkan, bangun ulang. Dia berbicara mengenai dirinya, tubuhnya, yang akan menjadi bait Allah. Dan di sini ada batu-batu kecil yang hidup, yang disusun menjadi apa? Menjadi suatu rumah rohani, yaitu bait Allah. Luar biasa bukan? Luar biasa ini. Ya. Kita menjadi batu-batu bata kecil yang disusun dan terbangun satu bait Allah yang kudus. Tidak hanya itu saudara-saudara sekalian. Untuk suatu imamat yang kudus, imam. Saudara, Yesus adalah sang imam agung. Dan kita yang percaya kepadanya dipanggil untuk menjadi apa? Partner imam agung tersebut. Para imam kita dibilang, para imam yang kudus. Yang bersama-sama mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara sekalian, Yesus juga digambarkan sebagai apa? Korban yang menyenangkan hati Allah. Korban penghapus dosa. Ya, Yesus, ketika Yohanes melihat Yesus menyatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa. Ya. Korban anak domba. Yesus digambarkan sebagai itu. Dan di sini katakan, kita tidak hanya di bait Allah, imam, tapi sekaligus apa? Kita mempersembahkan korban yang kudus, yaitu hidup kita. Hidup kita layak dipersembahkan sebagai korban yang menyenangkan hati Allah. Luar biasa ini, paralel ini. Petrus mengingatkan kepada kita sekalian. Untuk memanggil kita ketika kita belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang Yesus. Dan kita meneladani dia. Kita adalah Yesus kecil. Yang membangun gereja ini sebagai rumah ibadah yang menyenangkan hati Allah. Kita sebagai apa? Dibangun sebagai imam. Para imam yang menyelenggarakan ibadah yang menyenangkan hati Allah. Dan melalui hidup kita, kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang menyenangkan hati Allah. Ini saudara-saudara, goal yang sangat mulia. Kita perlu bertumbuh di area ini. Kita mengecap kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang mati menebus kita. Di atasnya kita mengalami kelahiran baru. Dan kita mulai belajar apa? Membuang
membuang segala yang kotor, yang menajiskan kita, dan belajar untuk apa? Untuk hidup kudus, untuk menjadi seperti Kristus yang menyenangkan Allah. Hanya dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kita bertumbuh kepada keselamatan. Saudara-saudara sekalian, ini gambar yang sangat mulia. Dan perlu kerja keras, jelas perlu kerja keras. Saudara kalau seorang bisnismen, saudara sebagai seorang bisnismen memang perlu cuan, menghasilkan. Ya. Tetapi tidak hanya itu. Saudara adalah bisnismen yang adalah anak-anak Tuhan. Perlu menjaga kekudusan di dalam berbisnis. Perlu menjaga hati yang penuh kasih di dalam berbisnis. Sehingga apa? Orang-orang yang bekerja di bawah saudara merasakan rahmat dan anugerah Tuhan. Kalau saudara seorang pelajar, saudara perlu memberi yang terbaik di dalam kalian menjalankan pembelajaran. Perlu mendapat nilai yang tinggi, perlu kerja keras. Tidak ada yang membanggakan kalau saudara mendapat nilai tinggi dengan hasil menyontek. Ya. Tapi dulu orang-orang dunia bisa bangga. Saya dulu pernah kan, waktu SMP gitu-gitu. Wah gitu. Oh kalau nyontek kemudian dapat nilai besar, oh bangga tuh sama teman. Wah, gua nggak belajar, nih gua dapat nyontek aja gitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebagai anak Tuhan malu. Ya. Kita mari bertumbuh. Bertumbuh sebagai anak Allah. Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan kita. Buanglah segala kejahatan. Karena itu memberatkan hidup kita, memalukan hidup kita. Ya. Mari belajar. Belajar kepada Kristus. Kita menderita, Kristus kita lebih menderita. Tetapi kita melihat penderitaan Kristus itu menyenangkan hati Allah. Mari, jangan membuat kita menjadi manusia yang cengeng atau anak-anak Tuhan yang cengeng. Penderitaan banyak, hidup itu penuh dengan penderitaan, tapi hidup yang penuh penderitaan itu memanggil kita untuk bekerja keras sebagai anak-anak Tuhan. Berkarya bagi Tuhan dan menjadi kudus seperti Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang maha baik, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami sekalian Tuhan, tolong kami sekalian yang sudah mengalami mengecap kebaikan Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dosa kami, yang membuat kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bertumbuh kepada keselamatan dan dengan cara disiplin rohani. Karena Tuhan sudah berkarya dan kami pun perlu bekerja keras untuk membuang segala dosa-dosa yang mengikat hidup kami dan belajar firman-Mu. Belajar untuk menjadi seperti Kristus supaya hidup kami, diri kami, Engkau puji, Engkau hormati. Terima kasih Tuhan. Tolong kami di dalam nama yang indah ini kami berdoa. Amin.